Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita penasaran di saat syariat ini meminta untuk segera menguburkan jenazah, tapi kenapa jasad yang mulia Rasul Muhammad SAW pun sampai berhari-hari baru dikuburkan? Tentu beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan panutan seluruh alam semesta ini. Dan wafatnya beliau itu ujian. Ya, karena wafatnya beliau termasuk asratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan itu ujian besar bagi para sahabat. Jangankan kita, para sahabat saja yang setiap hari menemani beliau, berjuang bersama beliau, bermakmum di belakang beliau, itu sampai tidak yakin kalau panutannya itu bisa mati. Bayangkan, mereka itu sampai kaget Rasul meninggal. Padahal Rasul sendiri ketika hidup menyebutkan ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti halnya kalian. Cuma bedanya yuha ilayya. Ya, aku diberikan wahyu. Dalam dalil yang lain bahwa aku ini Rasul yang datang sebelumnya juga ada para nabi dan rasul. Artinya melanjutkan syariat pembaharuan paripurna dan juga melanjutkan risalah tauhid kepada umat manusia, bahkan seluruh bangsa di alam semesta ini. Maka ketika beliau wafat, kemudian jasadnya memang dalam arti telat untuk dikuburkan, maka ini khusus bagi beliau. Karena para sahabat saat itu tidak yakin. Bahkan sekelas Umar bin Khattab siap untuk memenggal kepala kaum muslimin yang mengatakan tuwfiya Rasulullah, Rasulullah telah wafat. Siapa yang berani mengatakan demikian, siap dipenggal oleh Umar bin Khattab. Bayangkan, Umar itu nggak marah saja sudah menakutkan wibawanya, apalagi kalau sampai emosi. Maka yang bisa meluluhkan dan melembutkan Umar hanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian masuk kamarnya putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya ada jasad mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencium wajah beliau sambil berkata, bersumpah, tibtam hayyan wa mayitan. Engkau itu harum, wangi ya Rasulullah, baik saat hidup maupun ketika sudah menjadi jenazah. Meskipun sudah meninggal, beliau tetap beraroma wangi. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkhutbah menunjukkan kekuatan tauhid Abu Bakar. Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budullah wallahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka mendengar pidato ketauhidan Abu Bakar, Umar pun sampai nangis, sadar. Dan para sahabat yang lainnya pun juga sadar bahwa Nabi akhir zaman telah tutup usia. Maka dari berbagai macam itu muncul kemudian, siapa yang memimpin? Pemimpin kami telah wafat. Jadi sebelum Rasul dikuburkan itu sudah ada khilaf para sahabat, siapa yang memimpin selanjutnya? Orang Muhajirin punya pemimpin, orang Ansor punya pemimpin. Akhirnya mereka pun ada sedikit dalam tanda petik keributan, ya, tapi akhirnya berakhir hangat sekali. Walhasil dilantiklah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah atau pengganti penerus Nabi Muhammad SAW. Dan jadilah beliau khalifah yang pertama, sehingga ketika sudah stabil keadaannya, aman, barulah dikubur. Ingat, ini khusus bagi Rasulullah SAW dan tidak bisa dicontoh ya untuk seluruh umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.